Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Alhamdulillahi ahsa kulla syai'in 'adada wa akhadha li kulli syai'in 'ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la yusyrik fi mulkihi ahad wa la yahsa ni'amahu 'adad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Laqad fazal muttaqun. Liqauli ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal katimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat, assalamualaikum hayatukum. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Khususnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya nikmat termahalnya, yaitu berupa nikmatul hidayah. Nikmat hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada setiap manusia, akan tetapi Allah memilih hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semuanya adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan yahdi may yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat hidayah yang ada di dalam diri kita masing-masing akan terus bisa meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah, takarrub kita kepada Allah, sinajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mempertemukan kita semuanya di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang kami muliakan. Ada satu kisah di saat turun ayat atau surah, ayat yang di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Tidak ada seorang pun yang dipuji oleh Allah dengan akhlak yang mulia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik. Bagi siapa yang kana yarjullah wal yaumil akhir, siapapun yang menginginkan Allah dan menginginkan hari akhir.
Maka di saat surah Al-Qalam ayat yang keempat ini, para sahabat pada saat itu penasaran. Penasarannya bagaimana? Penasarannya Allah telah memberikan satu identitas yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlak yang agung. Akhlak yang agung yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pada saat itu para sahabat ingin mengetahui rahasia di balik itu semuanya. Mereka berbondong-bondong kepada istri Nabi kita Muhammad SAW, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Dan pada saat itu mereka bertanya, ya Rasulullah, ya Aisyah, kaifa kana akhlaqur Rasul? Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW? Maka pada saat itu Aisyah memberikan jawaban yang mudah dengan menyatakan, karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Akhlak Nabi kita Muhammad SAW bersumberkan Al-Quran. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengungkap di dalam surah Al-Imran bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah akhlak kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW. Dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang senantiasa dermawan, senantiasa menyisihkan harta yang dimiliki. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa menyisihkan hartanya, menginfakkan hartanya di dalam keadaan sempit atau di dalam keadaan lapang. Orang-orang yang senantiasa mau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mau menyisihkan hartanya untuk saudara-saudaranya, karena yakin apa yang dia infakkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semuanya satu janji, dan janjinya tidak pernah diingkari oleh Allah. Allah menyatakan, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan pasti dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah pasti benar. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bahkan bukan hanya itu, siapapun yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, doa akan didoakan oleh para malaikat. Maka Nabi kita Muhammad SAW senantiasa menyisihkan harta yang dia miliki. Kalau ada orang yang datang kepada dirinya, tidak pernah ada seorang pun yang ditolak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di saat ada sesuatu di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW, kalau tidak dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, wa'adah, akan diberi janji oleh Nabi, nanti beberapa hari lagi datang ke tempat kami, akan kami kasih barang itu yang kamu minta. Luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW setiap pagi agar menyisihkan sebagian apa yang kita miliki. Kenapa? Pada saat itulah malaikat senantiasa mendoakan kita semuanya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah menyatakan, ma yusbihul ibadah illa malakan yat'an. Dan tidaklah berpagi-pagi kecuali malaikat senantiasa berdoa kepada siapa? Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya. Bagaimana doa malaikat itu? Allahumma ati kulladzi munfiqin khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berinfak ganti dan Subhanahu Wa Taala. Karena para malaikat la ya'sunallah ma amarahum, tidak pernah melakukan maksiat di saat diperintahkan. Masjid ukhuwah, kejam dan bunuh, membunuh
saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Hari ini kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ini dikepung. Seluruh bahan makanan tidak boleh masuk. Listrik dimatikan di tempat-tempat mereka. Ini hal yang memprihatinkan buat kita semuanya. Maka mari kita semuanya mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad SAW menjadi orang-orang yang dermawan, dengan apa menyisihkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sisihkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka sehari-hari senantiasa di dalam kekurangan air, kekurangan listrik, kekurangan bahan makanan, kekurangan dan lain sebagainya. Kita yakin harta yang kita infakkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Hadirin jamaah salat Jumat, assalamualaikum ayatakum. Akhlak yang lain yang telah dididik oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam surah Al-Imran, Allah menyatakan wal katimin al-ghaib, wal katimin al-ghaib, orang-orang yang senantiasa mencegah atau menahan emosional. Orang yang senantiasa mencegah atau menahan emosionalnya di saat dia marah. Bagaimana? Pada satu saat dia emosi, dan senantiasa menjaga emosi itu. Ada satu kisah di dalam sejarah, ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini menyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, awsani, wahai Rasul, berilah saya ini wasiat, wahai Rasul. Maka Nabi Muhammad SAW dengan mudah memberikan nasihat kepada orang ini, la taghdab, jangan kamu marah, jaga emosional kamu. Setelah orang ini mendapatkan wasiat dari Nabi, orang ini pulang berpikir lagi, masa saya hanya diberi satu wasiat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Datang lagi orang ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ausani, wahai Rasul, berilah saya ini wasiat, ya Rasul. Nasihat Nabi tetap satu, la taghdab, jangan kamu marah, jaga emosional. Di dalam hadis itu disebutkan wajah orang ini datang bukan hanya sekali, berkali-kali kepada Nabi. Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, la taghdab wa la tajannah, jangan kamu emosional, jaga emosional kamu, surga tempat tinggal kamu. Kenapa kita ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita senantiasa menjaga emosional kita? Orang itu di saat emosional, di saat dia marah, seperti orang gila. Awal wujud, apa yang ada di hadapannya dia rusak, dia lempar karena emosional. Wa akhiruhu nadamah, baru setelah dia sadar dia menyesal apa yang telah dia lakukan. Maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan solusi-solusi yang luar biasa kepada kita semuanya di saat kita emosional. Di saat kita emosional di dalam keadaan berdiri, Nabi menyatakan kalian perintahkan dia untuk bisa duduk. Di saat dia duduk masih juga emosional, maka falyarqud, agar dia berbaring. Di dalam keadaan berbaring dia masih juga emosional, masih mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak baik, falyatawadda, maka berwudulah, kata Nabi.
Kenapa harus berwudu? Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, fa'inal ghadab, sesungguhnya emosi itu minal iblis, syaitan, dari perbuatan iblis, perbuatan syaitan yang senantiasa menggoda diri kita semuanya. Fa'inal iblis minan nar, fannar yudfa'u bil ma'. Adapun api itu akan bisa padam dengan air. Maka Nabi kita Muhammad SAW dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga emosional. Dan yang ketiga, wal 'arifina lin-nas. Nabi kita Muhammad SAW dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang-orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Bukan hanya meminta maaf, tetapi memaafkan orang lain. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi amara bil ittihad wal ittisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, jaa'a bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat, assalamualaikum hayatakum. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita hadapkan hati dan pikiran kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Islam wal muslimin menjadi orang-orang yang mulia di atas bumi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala kulli sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fil Islam, sabaquna fil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa ahlikal kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa ahlikal kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din ya Allah. Allahumma arzuqi Allah rizqan thayyiban halalan wasi'an mubarakan. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah. Allahumma la taj'al fi qulubina hasadan, la taj'al fi qulubina takabburan, la taj'al fi qulubina riya. Allahumma arzuqna al-ikhlas, Allahumma arzuqna al-ikhlas, Allahumma arzuqna al-qana'ah, Allahumma arzuqna as-shukra, Allahumma arzuqna as-shukra, Allahumma arzuqna ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.